Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita bertemu dalam renungan malam dari Resort GKS Sampit. Dan kita akan bersama untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 16. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan perlindungan Tuhan atas seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat, kearifan, kebijaksanaan, segenap pengertian untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan ini. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang akan menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, dan tema firman Tuhan untuk kita, hidup berbuah dengan menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersaksi adalah panggilan hidup setiap orang Kristen atau setiap orang percaya. Kapanpun dan dimanapun, menjadikan hidup kita ini benar-benar sebagai kesaksian di tengah dunia ini. Tentunya lewat kata dan perbuatan kehidupan kita. Saudara, kesaksian apa yang akan kita sampaikan? Tentulah kesaksian terhadap apa yang kita alami, yang kita lihat, kita rasakan secara pribadi. Di mana melalui pengalaman kehidupan itu, bagaimana pengalaman itu membawa kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat dan membawa kita pun untuk hidup mengalami pertobatan. Saudara, melalui nas ini Petrus sedang memberikan kesaksian dengan berani dan penuh dengan keyakinan tentang Kristus. Kesembuhan orang lumpuh sejak lahirnya yang disampaikan dalam perikop sebelumnya pada ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ternyata peristiwa itu membuat banyak orang yang hadir di Serambi Salomo menjadi terkagum-kagum dan terheran-heran. Dan mereka beranggapan bahwa Petrus dan Yohaneslah yang menyembuhkan. Karena dalam anggapan mereka, Petrus dan Yohanes ini mereka mempunyai kuasa dan paling sedikit dianggap mereka karena kesalehan hidup mereka. Saudaraku, bagi Petrus, situasi dan keadaan ini menjadi kesempatan untuk Petrus bersaksi, memberitakan kabar baik melalui pernyataannya tentang Yesus Kristus. Karena itu Petrus menjawab, kesembuhan itu adalah karya dari Kristus, bukan kehebatan Petrus. Kesembuhan itu terjadi karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, lalu Petrus katakan, bukan kami yang menyembuhkan, melainkan nama Yesus yang berkuasa, yang diimani orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini apa yang kemudian menjadi catatan perenungan bagi kehidupan kita? Saudara, seperti Petrus yang menjadikan peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu untuk memberitakan kabar baik, untuk memperkenalkan karya dan kuasa Yesus. Maka kita pun tentu diberikan banyak kesempatan melalui kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama menjadi perenungan bagi kita. Menjadi saksi Kristus bukan hanya dengan perkataan, tapi harus melalui kehidupan kita secara nyata.
sehingga orang lain dapat melihat kehidupan dalam kekristenan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ucapan dan perbuatan kita haruslah sejalan dan selaras. Tidak boleh bertolak belakang. Dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi saksi Kristus bukan sekedar mengatakan atau menceritakan tentang pengalaman hidup kita secara pribadi di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidupnya dan bagaimana menjadi berkat yang tentunya apa yang kita saksikan itu akan menuntun banyak orang pada jalan pertobatan dan keselamatan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu biarlah kita senantiasa dimampukan untuk terus hidup berbuah melalui kesaksian kehidupan kita dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan akan panggilan hidup kami dimanapun, kapanpun, melalui pengalaman kehidupan kami bersama dengan Tuhan, kami dapat menjadi saksi Kristus. Karena itu berkati kehidupan kami senantiasa dengan kesehatan kekuatan, berkati kami agar kami senantiasa dimampukan untuk dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin.